Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Nugraha dari Akuntansi Perpajakan 2019 sebagai tutor Astor mata kuliah PPN. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan submateri dari mata kuliah PPN terkait pembukuan. Nah, sebetulnya pembukuan ini akan berselaras atau selalu beriringan dengan pencatatan. Jadi dalam pembahasan kali ini akan diselipi juga atau disisipi juga dengan pembahasan pencatatan. Jadi pembukuan dan juga pencatatan. Begitu. Baik, pertama-tama siapa sih itu yang wajib menyelenggarakan pembukuan? Tentunya ada dua pihak begitu. Yang pertama, wajib pajak yang sudah berbentuk badan ataupun wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan peredaran usahanya itu di atas 4,8 miliar. Gitu. Nah, berarti itu harus atas dua pihak ini harus melakukan pembukuan. Nah, bagaimana jika wajib pajak orang pribadi melakukan usaha tapi omsetnya masih di bawah 4,8 M gitu. Nah, atas hal tersebut itu boleh melakukan pencatatan gitu dengan ketentuan tertentu yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang tadi itu pembukuan, nah yang ini pencatatan gitu yang sudah disinggung juga di slide sebelumnya. Jadi jika memang dalam 1 tahun itu peredaran brutonya atau omsetnya kurang dari 4,8 M, WPOP yang melakukan usaha itu boleh melakukan pencatatan gitu ataupun wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas gitu. Itu boleh juga melakukan pencatatan untuk dalam hal pekerjaan bebas apa saja gitu. Itu mungkin bisa teman-teman baca kembali, itu ada di mata kuliah pajak penghasilan atau PPH gitu. Nah, dalam mata kuliah ini teman-teman sudah dianggap advance begitu ya untuk memahami apa saja pekerjaan bebas gitu ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan PPN. Nah, pertama apa saja begitu syarat penyelenggaraan pembukuan. Yang pertama ada diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya gitu. Artinya yang kita laporkan atau yang kita lakukan pembukuan ini memang sesuai dengan yang terjadi gitu, tidak adanya manipulasi data ataupun hal-hal yang sejenis begitu. Nah, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab. Angka Arab itu yang seperti biasa begitu ya, angka pada umumnya, dan satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing gitu. Nah, jika memang ingin disusun dalam bahasa asing itu perlu ada izin dulu dari Menteri Keuangan. Gitu. Nah, poin selanjutnya, poin ketiga itu diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Nah, yang mungkin teman-teman sudah familiar juga atas stelsel akrual atau stelsel kas ini di mata kuliah akuntansi atau akuntansi keuangan ataupun pengantar akuntansi yang disebutnya accrual basis ataupun cash basis. Nah, atas kedua prinsip ini boleh digunakan keduanya. Yang pasti atau yang jelas itu harus konsisten gitu. Artinya ketika menggunakan stelsel akrual itu tidak ada perubahan yang cepat gitu. Artinya awalnya pakai akrual terus tiba-tiba pakai stelsel kas gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan gitu loh. Artinya harus konsisten. Nah, untuk stelsel akrual apa atau stelsel kas itu apa? Saya rasa teman-teman juga sudah memahaminya gitu di mata kuliah akuntansi keuangan ataupun pengantar akuntansi. Begitu. Nah, seperti yang pada poin 2, ini di poin 4 ini pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Jadi setiap pembukuan yang ingin menggunakan bahasa asing ataupun mata uang selain rupiah, katakanlah dolar, begitu itu dapat dilakukan. Tapi dengan catatan telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Nah, lalu
memang pembukuan ini harus ada apa aja sih di dalamnya gitu. Nah, ini dijelaskan dalam poin 5. Jadi pembukuan ini sekurang-kurangnya atau minimal gitu terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besar pajaknya terutang gitu. Karena output atau hasil akhir yang ingin didapatkan itu kan dapat dihitung gitu pajak yang terutangnya sebetulnya berapa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jika tadi pembukuan, nah sekarang di pencatatan gitu. Nah, pencatatan ini memang lebih sederhana dari pembukuan gitu. Nah, tapi syaratnya apa aja sih? Gitu. Nah, jadi pencatatan harus menggambarkan beberapa kondisi berikut gitu. Yang pertama di angka 1.a ini peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh. Jadi seluruh peredaran bruto ataupun jumlah penghasilan itu harus dicatat gitu. Dan juga penghasilan yang bukan objek pajak ataupun penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final begitu yang ada di PPh pasal 4A ayat 2. Itu harus dicatat juga gitu. Nah, terus bagaimana jika memang WP-nya punya lebih dari satu jenis usaha gitu atau misalnya usahanya ada di mana-mana gitu. Ada banyak. Nah, itu pencatatannya harus sama-sama jelas gitu. Artinya setiap masing-masing usaha yang harus saat dilakukan pencatatan ini harus menggambarkan gitu keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, ini ada di poin 2 ya untuk penjelasannya. Terus yang ketiga, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan yang mana itu hanya peredaran brutonya gitu ya dan penghasilan final atau bukan objek pajak itu harus melakukan catatan atas harta dan kewajiban juga gitu. Nah, itu artinya sama gitu mau pencatatan ataupun pembukuan harus ada catatan mengenai harta dan kewajiban. Karena kan otoritas pajak juga pengen menilai gitu apakah memang nanti penghasilan yang disampaikan ini sesuai gitu dengan aset dan kewajiban yang dimiliki gitu. Takutnya memang ada penyelewengan atau tindak pidana perpajakan yang mungkin penghasilannya tiba-tiba besar tapi aset dan kewajibannya sebetulnya dikit ataupun penghasilannya merugi tapi atas harta dan kewajibannya cukup besar. Nah, itu jadi bisa ditelaah kembali gitu oleh otoritas pajak. Nah, untuk tujuannya sendiri selain tadi untuk menghitung pajak yang terutang itu ada beberapa pengisi atau beberapa tujuan gitu. Yang pertama ada untuk pengisian SPT. Artinya maupun pembukuan ataupun pencatatan ini akan membantu sangat gitu dalam pengisian SPT. Karena kita sudah melakukan pemindahan data gitu dalam pembukuan maupun pencatatan yang terdiri dari tadi kan ada peredaran bruto, harta, kewajiban, dan di pembukuan ini lebih rinci lagi gitu. Artinya ketika kita mengisi SPT itu akan lebih mudah begitu. Nah, yang kedua tadi penghitungan penghasilan kena pajak yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan yang ketiga ada penghitungan PPN dan PPNBM. Nah, barangkali ada memang penyerahan ataupun perolehan dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memang terutang PPN gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya juga, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas gitu. Artinya otoritas pajak itu dapat menganalisis gitu dari posisi keuangan itu sebetulnya seperti apa ini perusahaannya gitu. Apakah memang yang disampaikan sudah benar ataupun ada yang masih perlu digali lagi. Nah, kebetulan slide ini merupakan slide terakhir dari pembahasan pembukuan ataupun pencatatan dalam mata kuliah pajak pertambahan nilai, yang mana mungkin yang memang berkaitan dengan pajak pertambahan nilainya hanya beberapa saja, tapi sebetulnya materi ini sudah terkait dalam 2 mata kuliah, ada di KUP, adapun di PPN sekarang digunakan kembali gitu, karena sedikit berkaitan juga gitu. Barangkali ada materi yang kurang ataupun sulit dimengerti ataupun yang ingin ditambahkan sebagai koreksi, boleh banget teman-teman untuk menyampaikannya via Himapa gitu ke teman-teman Astor Himapa. Nah, nanti akan disampaikan ke tutor-tutor yang bersangkutan gitu ataupun mau minta kontaknya langsung kepada Astor Himapa atas tutor yang bersangkutan itu boleh banget gitu.
Semoga materi yang saya sampaikan, yang saya sharingkan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk mempelajari mata kuliah di perkuliahan ini lebih komprehensif lagi dan lebih lebih mengerti begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.